Halo pecinta film, selamat datang di channel Studio Mini. Terima kasih telah mampir. Kali ini saya akan menceritakan horor terbaru di 2021, The Medium. Film ini menceritakan sekelompok kru film dokumenter ingin mengambil dokumentasi dari praktik perdukunan di daerah Isan, Provinsi Timur Laut Thailand. Secara spesifik, kru film ini ingin mengabadikan kehidupan di dunia dukun oleh seseorang bernama Nim. Harapannya, mereka dapat mengetahui secara lebih jelas dan merekam prosesi penurunan bakat dukun ke diri Ming yang merupakan keponakan Nim. Tetapi saat merekam kehidupan Ming, berbagai macam fenomena supranatural yang menyeramkan pun terjadi. Lantas, apakah yang akan terjadi pada Ming dan para kru? Baiklah, mari kita langsung saja simak alur ceritanya. By the way guys, jangan lupa cemilan kopi tehnya disiapin ya, biar lebih seru. Awal cerita memperlihatkan situasi di daerah Isan, Provinsi Timur Laut Thailand. Diceritakan bahwa orang-orang yang berada di sini memiliki kepercayaan berbeda dari wilayah lain. Mereka menyebut semua supranatural adalah dewa. Bukan hanya jiwa orang mati, tapi rumah, gunung, hutan, pepohonan, dan ladang adalah dewa. Lalu kisah berpindah di tahun 2018. Tim dokumenter berkeliling Thailand menyelidiki kehidupan para dukun, sampai akhirnya memutuskan mengikuti keseharian Nim. Nim adalah salah satu dukun di daerah tersebut. Ia berkata di wilayah tersebut mereka mempercayai banyak dewa. Dewa yang baik akan menjaga mereka dan yang jahat akan mendatangkan bencana dan penderitaan. Sedangkan ia adalah dukun yang dirasuki oleh Dewa Bayan. Dewa Bayan adalah leluhur yang merupakan dewa baik. Keluarganya pun turun-temurun menjadi dukun Bayan. Dan hanya wanita yang bisa menjadi perantara. Seharusnya adik Nim yang bernama Noi menjadi perantara selanjutnya setelah nenek dan tantenya. Namun ia menolak, maka Dewa Bayan akhirnya memilih Nim sebagai perantara. Banyak orang datang mencari Nim untuk melakukan permohonan, umumnya meminta jodoh, rejeki, ataupun kesehatan. Awalnya ia menolak, namun ia sering sakit dan tidak bisa disembuhkan, sampai akhirnya ia pasrah dirasuki. Kehidupan pun menjadi normal, bahkan ia bisa menolong orang lain. Adegan pun berpindah saat mereka akan pergi ke pemakaman Willow. Willow adalah suami Noi alias adik ipar Nim. Noi memiliki dua anak, yang lelaki bernama Mac dan perempuan bernama Ming. Akan tetapi Mac telah tewas dalam kecelakaan, sekarang Noi hanya tinggal bersama Ming. Dan ini adalah Manit. Manit adalah kakak laki-laki Nim dan Noi. Manit mengatakan bahwa Noi dan Nim tidak akur. Di sini belum diketahui alasannya. Nim yang sedang beberes tiba-tiba disentuh oleh Ming dan mengatakan bahwa ibunya meminta tolong diambilkan barang. Namun di saat itu Nim merasa ada yang aneh dengan Ming. Tiba-tiba Ming marah-marah kepada pamannya. Ia merasa pamannya memarahinya dengan kata pelah. Namun pamannya yang hanya duduk-duduk santai saja kaget dengan perkataan Ming. Mereka pun dilerai. Malam pun tiba. Saat para tamu telah pulang, Nim melihat Ming yang sedang duduk di kegelapan dan menatap seorang nenek tua bertongkat. Nim terus memanggil Ming, tapi tidak digubris. Saat pagi menjelang, terlihat mobil polisi dan ambulans sudah terparkir. Mereka sedang membawa mayat seseorang yang ternyata adalah nenek-nenek semalam yang menghampiri Ming. Ming tiba-tiba terlihat sangat aneh seperti sedang kesurupan. Begitu pula saat prosesi pemakaman ayahnya. Hari pun berlalu. Nim yang merasa aneh dengan keponakannya, lalu pergi ke rumah Ming dan menggeledah kamarnya, hingga akhirnya menemukan benda aneh di dalam kamar tersebut. Ming yang menemukan Nim sedang menggeledah kamarnya pun marah dan berusaha merebut barang aneh itu. Ia pun mengusir mereka keluar kamar. Ternyata barang aneh itu adalah pataba. Pataba digunakan untuk mengusir roh jahat. Tim dokumenter yang penasaran dengan Ming dan menduga akan ada pewarisan kedukunan yang selama ini sudah ada dalam keluarga Nim dan berharap dapat merekam pemindahan tersebut, mereka pun memutuskan untuk mengikuti kegiatan sehari-hari Ming dan ibunya. Ming meremehkan dunia perdukunan. Ia tidak percaya dengan para dukun. Ibu Ming menjual daging anjing di pasar. Tim mewawancarai Noi. Saat itu kru bertanya tentang Dewa Bayan yang ditolak oleh Noi. Saat Noi berusia 20 tahun, ia sering merasa gejala aneh. Pada saat itu, tantenya menyuruh Noi untuk menerima Dewa Bayan. Namun, ia menolak dan memeluk agama Kristen. Dewa Bayan pun memilih Nim untuk dirasuki. พอหลังจากนั้นนะย่าบายันก็ย้ายไปเข้าไอ้นี่
Namun Noi berubah menjadi marah saat kru menanyakan kemungkinan Ming menjadi dukun. Kru juga mewawancarai teman Ming. Temannya berkata Ming bertingkah aneh seakan-akan ia masih bocah ingusan. Saat itu ia bermain bersama anak-anak dan berperilaku kasar kepada anak-anak. Noi khawatir dengan keadaan Ming dan takut jika Dewa Bayan akan memilih Ming menjadi dukun menggantikan Nim. Ming yang sedang menaiki kendaraan umum terlihat menahan sakit di perutnya. Ada seorang ibu yang sebenarnya hanya prihatin kepadanya, malah membuat Ming marah tidak jelas. Ia tiba-tiba saja menampar ibu-ibu yang duduk di depannya. Para penumpang mengusirnya. Ia pun turun dan minum-minum sampai mabuk. Ming mulai merasakan hal aneh di tubuhnya. Ia merasakan sakit yang amat sangat di kepala, pinggang, dan perutnya. Sampai akhirnya Noi harus membawanya ke dokter. Namun dokter tidak menemukan penyebab sakit di tubuhnya tersebut. Ia sering memimpikan seorang lelaki dan kejadian-kejadian aneh. Mimpi ini sama di setiap harinya. Adegan pun berpindah saat Ming yang akan melakukan persiapan untuk acara Natal. Tiba-tiba ia menggaruk gusinya hingga berdarah. Sampai akhirnya ia disadarkan oleh seseorang. Nong, Acara pun dimulai. Ming mulai bertingkah aneh. Ia melempar para pengunjung dan tersenyum mengerikan. Di kantornya pun ia selalu bersikap aneh dan menyebabkan ia harus dipecat oleh bosnya. Noi yang baru pulang menemukan Ming bercucuran darah seperti sedang mens, namun lebih mengerikan. Noi langsung membawa anaknya ke rumah sakit. Nim yang datang menjenguk langsung dimintai tolong oleh Noi untuk melakukan ritual pemindahan. Namun Nim berkata, bukan Dewa Bayan yang ada di dalam tubuhnya. Nim mengajak kakaknya Manit menuju rumah Noi dan masuk ke kamar anak laki-laki Noi, yaitu si Meg. Nim akhirnya menyadari ada hubungan selain hubungan kakak adik di antara Ming dan Meg. Mereka mempunyai hubungan terlarang. Ming menduga Meg meninggal bukan karena kecelakaan, namun ia bunuh diri. Ia dianggap bunuh diri karena tidak bisa memiliki Ming seutuhnya. Nim pergi ke tempat di mana Meg bunuh diri. Saat membaca mantra-mantra, tiba-tiba angin berhembus kencang. Adegan berpindah saat Ming dibawa ibunya ke dukun yang lain. Walaupun bertentangan dengan keyakinan, ia rela demi kesembuhan putrinya. Saat di perjalanan, Ming duduk melamun dalam mobil, namun bayangan di kaca memantulkan hal aneh. Saat sampai, Manit menghubungi Nim tanpa sepengetahuan Noi. Nim datang dan menghentikan ritual. Ia merasa bahwa dukun ini abal-abal dan hanya akan menambah masalah. Di tengah perdebatan, tiba-tiba Ming menyerang ibunya, lalu ia pergi dan menghilang. Noi dibawa ke rumah sakit. Ia meminta Nim untuk membantu menemukan anaknya. Mereka pergi ke gua tempat mereka memuja Bayan dan meminta maaf karena Noi pernah menolak Dewa Bayan. Mereka masuk ke kamar Ming dan mengambil barang-barang aneh yang menghubungkan dengan arwah tersebut. Noi pun melakukan ritual. Nim menduga arwah Meg yang menyembunyikan Ming. Noi mendapat petunjuk dari polisi bahwa Ming sempat menaiki taksi dan taksi mengalami hal aneh setelah mengantarnya. Nim, Noi, dan keluarga tanpa lelah terus berusaha mencari Ming, namun tetap tidak ada kabar dan petunjuk. Sampai akhirnya Nim menemukan petunjuk dan menyadari bahwa semua ini tidak ada hubungannya dengan Meg. Nim ditemani oleh kru ke suatu tempat dalam hutan dan menemukan sebuah gedung tua. Mereka memasuki rumah tersebut dan akhirnya menemukan Ming. Nim kembali ke gua untuk melakukan penyembahan pada Dewa Bayan. Namun anehnya kepala patung tersebut lepas dari tubuhnya. Nim berteriak histeris. Nim yakin Ming sepenuhnya dirasuki oleh roh yang tidak dikenal. Di rumah, Ming yang kerasukan bertindak sangat brutal dan berusaha dikendalikan oleh Nim. Akan tetapi belum juga terkendali sampai akhirnya ia harus diikat. Nim, Noi, dan Manit akhirnya pergi ke sebuah tempat dan meminta bantuan ke dukun lain. Dukun itu mengatakan ada banyak arwah dan roh yang berkumpul di dalam tubuhnya. Ada arwah pendendam yang memikat semua roh gentayangan dan juga roh hewan, tumbuhan, bahkan rerumputan, dan bergabung menjadi roh iblis yang sangat kuat. Sedangkan roh arwah pendendam itu adalah dendam dari orang-orang yang pernah dibantai oleh leluhur dari suami Noi, dan orang yang harus membayar dendam tersebut adalah Ming. สุดท้ายของคนที่กำลังสิตายเนี่ยน
Noi diwawancara oleh tim dokumenter dan mengatakan bahwa setiap hari barang-barang di rumah selalu berantakan. Tim pun memutuskan untuk memasang kamera di rumah Noi untuk mengamati apa saja yang dilakukan oleh Ming. Di setiap harinya, Ming terlihat bertingkah seperti hewan dan berperilaku menyeramkan. Semakin lama, tingkah Ming semakin membuat takut keluarganya. Sampai akhirnya Manit harus mengurung Ming di dalam. Anehnya, Ming tetap bisa keluar dan melakukan hal sadis kepada anjingnya. Bahkan, Ming terlihat menculik anak Manit. Manit yang terkejut berteriak histeris. Mereka pun mencari Ming kemana-mana. Beruntung bayi tersebut ditemukan tanpa terluka sedikit pun. Namun tiba-tiba Ming berlari dan akan menusuk Manit. Beruntung ia selamat. Keesokan harinya, Noi ke rumah Nim dan mendapati Nim yang telah meninggal. Bahkan dokter pun tidak tahu apa penyebabnya. Hari ritual pengusiran pun tiba. Semua dipersiapkan sematang mungkin karena mereka akan menangkap roh-roh jahat yang ada di dalam tubuh Ming. Lalu terlihat seseorang akan dibawa ke gedung tua tersebut dengan kepala yang tertutup dan bertuliskan mantra. Acara pun dimulai. Ritual tersebut terlihat begitu menyeramkan dan menegangkan. Sampai akhirnya angin bertiup kencang. Terlihat tubuh tersebut mengeluarkan banyak sekali darah. Namun begitu kain itu dibuka, ternyata orang tersebut adalah Noi dan bukan Ming. Ming ternyata masih ada di dalam rumahnya dan terkunci di dalam kamar. Pintunya ditempeli banyak sekali mantra. Dukun berpesan agar jangan membuka pintu sampai ritual selesai. Pong yang merupakan istri Manit tiba-tiba mendengar bayinya menangis di dalam kamar Ming. Pong yang panik bersikeras ingin mengambil anaknya di dalam. Namun kru sudah mengecek anaknya Pong yang sebenarnya masih ada di dalam box bayinya. Namun belum sempat kru mengatakannya, Pong telah menerobos masuk ke kamar. Pong yang masuk berusaha mencari anaknya. Namun sayangnya ia langsung dibunuh oleh Ming. Kru yang berusaha melarikan diri melihat Ming telah membunuh anak Manit dan seorang lelaki yang tadi menemani Pong. Kru yang bersembunyi berhasil ditemukan oleh Ming. Kembali ke gedung tua, tiba-tiba ritual terhenti dan sang dukun bertingkah aneh. Ia telah dirasuki oleh para iblis dan akhirnya terjatuh dari ketinggian dan tergeletak mengenaskan. Kru lain yang berada di sana mendapat gangguan dan diterkam oleh pengikut dukun yang juga telah kerasukan. Seperti zombie, ia digigit. Namun anehnya mereka berhenti saat melihat Ming datang. Di sisi lain, Noi terlihat bertingkah aneh dan mengatakan Dewa Bayan telah bersamanya. Ia mengatakan bahwa ritual harus tetap dijalankan. Akan tetapi anehnya, ia menancapkan dupa terbalik dan tiba-tiba salah satu pengikut dukun membenturkan kepala. Lalu berlanjut semua orang yang berada di dalam sana kesurupan kecuali kameramen yang akhirnya Manit menggigit salah satu kameramen. Setelah itu ia berlari menuju jendela dan melompat. Hanya tertinggal satu kameramen. Ming masuk ke dalam gedung. Ia sedang berusaha mencekik dan membakar ibunya. Namun ia menyadari masih ada sang kameramen. Ia pun tidak luput dari Ming. Dari kamera terlihat boneka jerami serta api dan suara Noi yang berteriak kesakitan. Di akhir cerita terselip saat sedang mewawancara dengan Nim. Ia berkata tidak yakin dengan ritual dan tidak yakin jika Bayan ada di dalam tubuhnya. The end. Nah, gimana pendapat kalian dengan film ini? Komen di bawah ya. Walaupun film ini tidak menampilkan hantu-hantu atau roh-roh menyeramkan, namun tetap membawa suasana horor yang begitu terasa pada saat Ming kerasukan iblis jahat. Alur cerita pun selalu membuat penasaran walaupun pada akhirnya tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Ming selanjutnya. Oh ya, akhirnya diketahui Nim dan Noi tidak akur karena Noi yang seharusnya terpilih menjadi dukun namun malah Nim yang harus menggantikannya. Noi pula yang sengaja melakukan hal-hal yang sampai akhirnya Dewa Bayan memilih Nim. Baiklah, sekian alur cerita film The Medium. Terima kasih telah menyimak. See you in the next video. Ciao!